Perkenalkan, nama saya Duta Putra Dewangga dengan NIM 220325334. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan prodi D3 Perika Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi anatomi sistem digestif atau sistem pencernaan yang telah dibimbing oleh Bapak Henry Didiarto. Di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, pengertian sistem digestif. Yang kedua, fungsi sistem digestif. Yang ketiga, proses sistem digestif. Dan yang keempat, anatomi sistem digestif. Poin yang pertama, pengertian sistem digestif. Sistem digestif atau pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau halus. Sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Poin yang kedua, fungsi sistem digestif. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat pada makanan untuk dibuang sebagai feses. Poin yang ketiga, proses sistem digestif. Yang pertama, pencernaan mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Pencernaan ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Pencernaan kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Poin yang keempat, ada anatomi sistem digestif. Saluran pencernaan ada beberapa yang saya sebutkan. Yang pertama, rongga mulut, cavitas oris. Yang kedua, faring. Yang ketiga, kerongkongan atau esofagus. Yang keempat, lambung atau gaster. Yang kelima, ada usus halus atau intestinum tenue. Yang keenam, ada usus besar atau kolon. Yang ketujuh, ada rektum. Dan yang kedelapan, ada anus. Dan ada beberapa organ tambahan seperti gigi, lidah, kelenjar ludah, kantong empedu, pankreas, dan juga hati. Yang pertama, rongga mulut. Di rongga mulut terdapat gigi atau gerigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah zat-zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan. Di rongga mulut terdapat bibir, lidah, dan palatum atau langit-langit untuk membantu pengunyahan zat makanan dan penelan zat makanan. Di rongga mulut terdapat muara kelenjar air liur atau saliva yang mengandung enzim ptyalin atau amilase. Struktur mulut ada bibir, gigi, gusi, lidah, kelenjar ludah, dan juga langit-langit. Yang kedua, ada faring. Faring merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esofagus. Bagian awal hingga akhir faring semakin menyempit sehingga menyerupai corong. Faring termasuk dalam sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan. Nama lain faring adalah tenggorokan atau tekak. Fungsi faring yang pertama ada membantu Anda bisa berbicara. Yang kedua, memisahkan antara udara dengan air. Yang ketiga, berperan dalam proses menelan makanan. Yang keempat, mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Dan yang kelima, menyeimbangkan tekanan udara. Bagian faring ada nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Dan yang ketiga ada kerongkongan atau esofagus.
Kerongkongan atau esofagus merupakan organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung yang berotot dan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Sebagai saluran panjang berotot atau muskuler yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung, pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat sphincter esofagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Fungsi kerongkongan yang pertama menelan makanan, yang kedua mencegah adanya benda asing masuk ke dalam lambung, yang ketiga menghasilkan gerakan peristaltik, yang keempat mencegah laju isi dan cairan lambung, yang kelima mencegah difusi pasif dari zat makanan ke dalam darah. Yang keempat ada lambung atau gaster. Di lambung makanan ditampung, disimpan dan dicampur dengan asam lambung, lendir dan pepsin. Mukosa lambung banyak mengandung kelenjar pencernaan. Kelenjar pada bagian pilorika dan kardiaka menghasilkan lendir. Kelenjar pada fundus terdapat sel parietal atau osintil sel menghasilkan HCl dan Schiff sel menghasilkan pepsinogen. Proses digestif di lambung meliputi yang pertama, pencernaan pada lambung sebatas pada protein, sangat sedikit lemak dan karbohidrat. Absorpsi zat-zat tersebut seperti alkohol dan obat-obatan. Yang kedua, makanan setelah melewati lambung menjadi dalam bentuk bubur makanan atau chyme. Dengan mekanisme dorongan dari otot lambung, chyme menuju ke usus 12 jari duodenum. Fungsi dari lambung yang pertama, tempat penyimpanan makanan sementara. Yang kedua, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi dan mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus kecil. Bagian lambung ada kardiak, badan lambung, dan pilorus. Dan yang kelima ada usus halus, intenninum tenu. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari duodenum, usus kosong yeyunum, dan usus penyerap ileum. Duodenum memiliki memiliki panjang sekitar 12 jari. Terdapat muara dari 2 saluran. Saluran dari kelenjar pankreas dan saluran dari kantong empedu. Di dalam duodenum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan menjadi molekul dan yang lebih sederhana. Pada duodenum sudah terjadi penyerapan absorpsi asam amino yang berlangsung cepat. Selanjutnya makanan melewati yeyunum sekitar 7 meter menuju ileum. Fungsi dari usus sendiri yang pertama menyerap nutrisi dari makanan. Yang kedua nutrisi yang digunakan oleh tubuh. Yang ketiga menetralkan makanan. Yang keempat membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kelima berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Untuk yang selanjutnya ada usus besar atau kolon. Usus besar merupakan lanjutan dari usus halus, sehingga yang terjadi di usus besar adalah proses penyerapan makanan yang tidak bisa dilakukan oleh usus halus. Sebagian besar nutrisi makanan yang diserap dalam usus halus, sisa dari makanan yang tidak diserap akan diproses lebih lanjut di dalam usus besar untuk selanjutnya dibuang melalui anus. Di bagian usus besar terdapat berbagai jenis bakteri yang baik bagi sistem pencernaan. Bakteri yang tersebut mencegah menempelnya berbagai bakteri jahat yang ikut melalui makanan. Bagian usus yang pertama ada caecum atau cecum, yang kedua kolon ascendent, yang ketiga kolon transversum, yang keempat kolon descendent, yang kelima kolon sigmoid, yang keenam rectum. Fungsi dari usus besar yang pertama menyerap air, yang kedua menyerap vitamin, yang ketiga mengurangi keasaman, yang keempat menyerap makanan yang tidak diserap usus halus, yang kelima memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang keenam memadatkan feses, dan yang ketujuh melindungi sistem pencernaan. Bagian selanjutnya adalah rektum. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm.
Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar BAB. Bagian selanjutnya adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Tempat ini adalah tujuan akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia. Bagian ini terdiri dari otot besar, otot dasar panggul, dan dua sphinkter anal, otot internal dan otot eksternal. Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dan peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphinkter. Terdapat dua otot sphinkter anal di sebelah dalam dan luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Salah satu dari otot sphinkter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Dan yang terakhir ada organ tambahan atau aksesorius. Yang pertama, gigi. Di dalam mulut terdapat beberapa proses pencernaan. Salah satunya gigi. Di sini gigi membantu memecah makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Hal ini akan membantu enzim-enzim pencernaan agar dapat mencerna lebih efisien dan cepat. Yang kedua, lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu membolak-balik makanan dalam mulut. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peranan penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dan bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Yang keempat, pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia secara umum. Fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang kelima, kantong empedu. Kantong empedu adalah organ kecil yang terletak di area tengah perut, tepatnya di bawah hati. Meski bentuknya kecil, namun fungsi empedu amat besar. Empedu memiliki peranan penting dalam sistem pencernaan dan sistem ekskresi manusia. Yang keenam ada hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi. Dikenal pula sebagai liver. Organ ini tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga berperan dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh Anda. Itu adalah sedikit dari video pemaparan materi sistem digestif dan sistem pencernaan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih yang telah memberikan saya apresiasi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.